Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan ibu dosen. Pada hari ini saya mempresentasikan analisis strategi segmentasi, targeting, dan positioning pada perusahaan Grab di Indonesia. Di sini teman-teman saya ada Fahri, ada Muhammad Rian, saya sendiri, dan Bapak Zainal Arifin. Kita pasti tahu perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan transportasi dan kebutuhan harian, khususnya di Indonesia, dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Menjadi pasar strategis bagi Grab dalam memperkuat posisinya sebagai super app. Didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony dan Tan Hoi Ling sebagai MyTex di Malaysia. Grab kini beroperasi di 8 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai pasar terbesarnya. Dalam konteks riset pemasaran, strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang disingkat sebagai STP merupakan fondasi penting dalam membangun competitive advantage dan brand positioning. Selain itu, penerapan strategi diferensiasi membantu Grab dalam menciptakan nilai unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Sejarah singkat Grab pada tahun 2012 berdiri sebagai MyTaxi di Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Lanjut di tahun 2013 sampai 2014, ekspansi ke Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu perkembangan zaman di tahun 2015 sampai 2018, peluncuran Grab, Grab Bike, Grab Food, Grab Express, dan Grab Pay. Dan masih di tahun 2018, akuisisi bisnis Uber Asia Tenggara. Lanjut di 2019 sampai sekarang, penguatan strategi Everday, Super App, dan dukungan terhadap UMKM. Konsep bisnis Grab yaitu mengusung model bisnis online to offline atau O2O yang menghubungkan pengguna digital dengan penyedia layanan fisik, driver, kurir, merchant. Pilar utama bisnis Grab mencakup layanan terintegrasi, transportasi, logistik, makanan, dan pembayaran digital. Inovasi teknologi, keamanan data analitis, dan all-based personalization. Pemberdayaan ekonomi lokal, dukungan terhadap UMKM dan merchant tradisional. Ekosistem kemitraan melibatkan pengemudi, merchant, dan konsumen dalam sistem digital yang terintegrasi. Strategi STP Grab di Indonesia. Segmentasi pasarnya mengacu pada teori Kotler dan Lehman. Grab menerapkan multidimensional segmentation meliputi aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku, yaitu basic segmentasinya penerapan Grab di Indonesia. Geografisnya fokus pada kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan ekspansi ke kota-kota kecil. Demografisnya usia 18 sampai 45 tahun, pekerja, kantoran, pelajar, dan pelaku UMKM. Psikografisnya gaya hidup digital, mobilitasi tinggi, dan preferensi cashless. Perilakunya pengguna intensif, aplikasi responsif terhadap promo, dan loyal terhadap layanan. Grab memenuhi 5 syarat segmen yang tadi saya sampaikan itu.
seperti dikemukakan oleh Kotler tahun 2020. Targetingnya, Grab menggunakan strategi differentiate marketing melayani beberapa segmen dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, konsumen urban aktif, pengguna transportasi dan pengiriman harian, pekerja profesional dan mahasiswa yang menuntut efisiensi waktu, UMKM dan merchant lokal melalui GrabFood, GrabMart, dan Grab Merchants. Perusahaan dan institusi melalui layanan Grab for Business. Wisatawan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Positioning ini bisa dilanjut dengan Bapak Zainal. Oke, terima kasih Bapak Yusuf. Selanjutnya di sini ada positioning. Menurut Carter 2020, positioning adalah tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan untuk menempati posisi unik di benak konsumen. Grab memposisikan diri sebagai everyday everything app, yakni aplikasi serbaguna yang memberikan kemudahan hidup sehari-hari dengan nilai kecepatan, keamanan, dan kenyamanan. Elemen utama positioning Grab, value proposition, layanan cepat, aman, dan mudah digunakan. Kemudian ada brand image, modern, inklusif, dan pro rakyat. Marketing message, kampanye seperti GrabFood dan maju lebih. Dekat memperkuat citra inovatif dan relevan lokal. Kemudian ada customer experience, fitur keamanan, transparansi, harga, dan kenyamanan aplikasi. Grab menerapkan kombinasi benefit positioning, kemudahan dan efisien, serta user positioning, penggunaan digital savvy. Kemudian slide selanjutnya Mas, perbandingan STP Grab dan pesaing utama. Yang ya di sini ada kita bandingkan dengan beberapa ojek online ya seperti Gojek, Maxim, dan InDrive. Yang pertama dari segi segmentasi. Di Grab itu ada yang namanya multidimensional atau urban digital lifestyle. Kalau di Gojek itu lebih fokus urban dan penggunaan nasionalis. Kalau Maxim fokus dengan harga, dia lebih ke murah harganya. Kemudian kalau InDrive itu segmen sensitif, harga tinggi. Jadi kalau di InDrive itu biasanya ada aju banding harga terlebih dahulu sebelum customer atau driver itu menjemput si customernya. Kemudian dari segi targeting, dari Grab itu ada multi segmen atau pelanggan, merchant, dan korporasi. Kalau dari Gojek, pekerja dan pelajar, mitra, mitra lokal, bisnis mikro. Kemudian di Maxim ada penggunaan yang mencari biaya rendah. Kalau di InDrive, penggunaan yang ingin negosiasi langsung harga. Nah, itu kalau di InDrive maksudnya itu tadi, negosiasi dengan harga dulu. Kemudian positioning, super app, terlengkap, dan aman. Itu kalau dari pihak Grab. Kemudian kalau Gojek, karya anak bangsa, inovatif dan nasionalis. Kemudian Maxim, layanan murah dan cepat. Kalau InDrive itu harga fleksibel sesuai kesepakatan. Kemudian dari brand image, modern, inklusif, profesional. Kalau dari Gojek, sorry, nasionalis, emosional, lokal. Dari Maxim ada efisien dan ekonomis, kemudian InDrive transparan dan independen. Dari
semuanya itu dianalisis. Grab unggul dalam diferensiasi teknologi dan integrasi layanan. Gojek kuat dengan dalam emosional dan brand lokal, sedangkan Maxim dan Indrive menonjol di harga dan efisiensi biaya. Kemudian selanjutnya ada strategi diferensi Grab dan perbandingan dengan pesaing. Diferensi menjadi aspek penting untuk membangun kompetitif advantage. Berikut perbandingan Grab dengan pesaing lainnya. Yang pertama dari aspek layanan terintegrasi. Kalau dari pihak Grab itu super app, transport, food, logistik, dan keuangan. Gojek multi layanan nasional, GoFood, GoPay, dan GoSend. Kalau Maxim hanya transportasi. Kalau Indrive itu fokus transportasi. Keduanya hampir sama ya di antara Maxim dan Indrive. Kemudian ada fitur keamanan dari pihak Grab itu real time tracking, panic button, dan asuransi. Gojek juga hampir sama, perlindungan asuransi, verifikasi driver. Maxim fitur dasar, minim proteksi. Dan Indrive itu tidak ada fitur keamanan lengkap, jadi masih belum aman lah ibaratnya. Kemudian ada teknologi dan inovasi. AI driver rekomendasi, GrabPay atau OVO integration. Kemudian ada AI lokal. Kalau Gojek itu ada AI lokal dan GoPay ekosistem. Kalau Maxim itu dia masih sistemnya manual dan sederhana lah. Kalau Indrive itu negosiasi langsung, tidak menggunakan AI. Kemudian ada strategi diferensi Grab dan perbandingan dengan pesaing. Oh, Mas, sorry Mas, ini sama Mas. Slide yang ini sama kayaknya. Oh beda ya? Aja yang lanjut, Bang. Oh iya, Mas Fahri bisa dilanjutkan. Strategi diferensiasi Grab dan perbandingan dengan pesaing. Ada beberapa aspek seperti citra merek pada Grab, multidimensional, urban, rural, digital, lifestyle. Sedangkan pada Gojek itu bersifat nasionalis, berjiwa tinggi, brand kebanggaan nasional. Pada Maxim itu praktis dan sangat fungsional. Sedangkan di InDriver bebas dan transparansi secara terang-terangan lah antara driver dan pengguna. Dalam aspek hubungan emosional, Grab lebih ke moderat atau pro efisiensi. Gojek tinggi, brand kebanggaan nasional. Maxim rendah, InDrive individual. Pada aspek pendekatan sosial dan UMKM, Grab mempunyai Grab Merchant dan Grab Academy. Sedangkan pada Gojek ada GoFood Partner, GoTo Impact. Sedangkan pada Maxim minim program sosial, InDrive tidak memiliki ekosistem sosial. Perbandingan secara harga dan komisi, Grab lebih dinamis dengan potongan standar. Gojek dinamis, potongan lebih besar. Maxim murah dan potongan rendah. InDrive negosiasi langsung dan tak tetap. Jadi harga bisa berubah-ubah sesuai keinginan driver. Strategi diferensiasi Grab dan perbandingan dengan pesaing. Menurut analisis, Grab unggul dalam teknologi, keamanan, dan integrasi ekosistem. Pada Gojek, unggul dalam nilai nasionalisme dan kedekatan sosial. Maxim dan InDrive unggul dalam tarif rendah dan fleksibel. Berdasarkan teori Kotler, perbedaan ini menunjukkan bahwa Grab fokus pada value leadership,
sedangkan Gojek berorientasi pada community leadership dan Maxim dan InDrive mengandalkan cost leadership. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Rian Guseptiana. Baik, terima kasih Pak Fahri. Integrasi STP dan implikasi strategis, yaitu Grab berhasil mengintegrasikan strategi STP dan diferensiasi ke dalam bauran pemasaran atau F4, yaitu produk berbagai layanan digital yang terhubung dalam satu platform. Terus yang kedua yaitu price, strategi harga dinamis sesuai permintaan dan lokasi. Dan yang ketiga yaitu pledge, aplikasi digital dengan jangkauan nasional. Dan yang keempat, promotion, yaitu kampanye digital, kolaborasi lokal, dan inisiatif sosial. Keberhasilan integrasi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran Grab selaras dengan kerangka STP, integration, dan strategi implementation Kotler 2020 di STP menjadi fondasi pengembangan marketing mix, yaitu konsisten. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu Grab telah berhasil membangun posisi sebagai pemimpin super AVP di Indonesia melalui penerapan strategi STP dan diferensiasi yang kuat. Keunggulan terletak pada inovasi teknologi, ekosistem layanan terintegrasi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar lokal. Namun, peluang bagi pesaing masih terbuka pada diferensiasi berbasis emosi, lingkungan, dan sosial yang dapat menciptakan koneksi lebih mendalam dengan pengguna Indonesia. Secara keseluruhan, keberhasilan Grab membuktikan pentingnya penerapan STP dan diferensiasi yang adaptif dalam lingkungan digital yang cepat berubah ke depan. Personalisasi layanan berbasis data, efisiensi berkelanjutan, dan nilai sosial akan menjadi penentu utama keunggulan kompetitif dan industri super APP. Sekian, Pak Yusuf. Ya, sekian Monitor. dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.